Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Miranda, absen 30. Saya akan menjelaskan tentang katalogisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah katalogisasi. Pengertian dari katalogisasi. Apa sih sebenarnya katalogisasi itu? Katalogisasi merupakan proses kegiatan pembuatan katalog, sedangkan katalog merupakan daftar bahan pustaka yang dikoleksi oleh perpustaka tertentu yang merupakan wakil bahan pustaka tersebut dan disusun secara sistematis. Fungsi dari katalogisasi tersebut adalah menemukan bahan pustaka sesuai dengan pengarang, judul, dan subjek, mendaftarkan bahan pustaka sesuai dengan alphabets, memudahkan pencarian buku melalui salah satu kelengkapannya, menunjukkan tempat bahan pustaka tersebut disimpan, mencatat bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan. Deskriptif bibliografi. Pedoman untuk menggunakan deskripsi bibliografi ini adalah AACR 2 atau Anglo-American Cataloging Rules edisi 2 yang mengadopsi ISBD atau International Standard Bibliography Description atau sudah disadur oleh Perpustakaan Nasional RI dalam bentuk Pedoman Katalogisasi Indonesia. Dalam buku pedoman tersebut, pembuatan deskripsi bibliografis bahan pustaka dibagi menjadi 8 daerah atau 8 bidang. Yang pertama, daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Menggunakan tanda baca sama dengan untuk judul, seperti judulnya ditulis dalam bahasa lain. Tanda titik 2 untuk pernyataan judul, seperti anak judul. Tanda garis miring untuk pengarang pertama. Tanda koma untuk pengarang kedua dan ketiga. Tanda titik koma untuk pengarang lain. Daerah judul dan kepengarangan ini bisa dilihat dari halaman judul pada buku. Kemudian daerah 2, edisi. Daerah edisi. Keterangan edisi seperti cetakan keberapa atau dengan angka Arabik atau penanggung jawab edisi. Pada daerah edisi ini bisa ditemukan di halaman judul, halaman permulaan lainnya, dan koloform. Kemudian daerah rincian khusus, yaitu untuk buku yang tidak digunakan. Sumber informasi ini biasanya tidak digunakan untuk koleksi buku. Daerah 4, daerah penerbitan atau tipe terbitan, atau yang dulu disebut dengan impresium. Gunakan tanda titik untuk nama penerbit, tanda koma untuk tahun terbit yang terakhir. Daerah penerbit ini biasanya ditemukan di halaman judul, halaman permulaan lainnya, dan halaman koloform. Daerah kelima, daerah fisik, keterangan atau kolasi, jumlah halaman. Titik 2 untuk ilustrasi seperti gambar atau foto. Titik 2 untuk dimensi dalam bentuk sentimeter. Jika ditemukan buku menggunakan milimeter, harus diubah ke dalam bentuk sentimeter. Daerah deskripsi fisik ini biasanya ditemukan di buku itu sendiri. Kemudian daerah judul seri menggunakan tanda baca titik 2 keterangan subseri dan titik koma untuk nomor seri. Pada daerah ini biasanya ditemukan di halaman judul seri, halaman judul, sampul, sisa halaman buku yang lainnya. Kemudian daerah catatan. Sesuai dengan keperluan seperti judul asli, bibliografi, indeks, dan lain-lain.
Sumber informasi untuk daerah catatan bisa ditemukan di mana saja di dalam buku tersebut. Kemudian daerah ISBN dan harga. ISBN dan harga bisa ditemukan di mana saja di dalam buku tersebut. Contoh penulisannya seperti berikut ini. Ini merupakan contoh dari katalog utama. Pada gambar tersebut terdapat nomor klasifikasi yang atau bisa disebut dengan call number. Pada nomor ini diketik pada sudut kiri pada kartu katalog di bawah nomor klasifikasi. Ketik U3 huruf kapital kependekan dari nama keluarga atau nama pengarang. Contoh, nama pengarangnya Dr. Andes CS.T Kansil, SH. Maka diketiknya adalah KAN. Kemudian terdapat pengarang tajuk entry utama yang terdapat pada gambar 7 daerah entry utama tersebut. Di dalamnya juga memuat tentang judul buku, nama pengarang, imprint, kolasi, dan lain sebagainya. Dari katalog utama. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.